Buta. Tapi kenapa semua dia makin kebakar? Aku sudah Kecewa, dia kecewa. Tinggal di ujung bayangnya. selama ini gak pernah nangis Agus. Kalau bawa dihujat yang baik segitu jahatnya aku dibuang, segitu jahatnya aku bukan orang jahat. Bawa dihujat kuat Agus, tapi Bawa gak kuat ngeliat Agus kayak gitu. Dari malam udah bahagia deh. Wah, hari ini Agus jangan gitu. Istighfar Gus. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. tanya uangnya dari mana? Agus bukan orang jahat saya. Bukan orang jahat Pak. Udah. Telepon kalian. Lo berani ya? Oke, silakan dibacakan. Itu dia ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya. Mas terpukul. Karena kan sampai menit-menit terakhir tadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sebelum penandatanganan. Ini supaya clear semua teman-teman. Nanti kita akan kasih draftnya ke teman-teman. Dan lagi, ini draft juga yang saya terima ketika saya jadi mediator di sini. Dan saya bacakan ya teman-teman, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi semuanya adalah proposal dari kuasa hukum teknologi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farah tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang. Jadi ini penawaran yang tiba-tiba. Nah Gus, udah bagus. Cara teriaknya, cara nangisnya, emosinya semua dapat bagus. Udah mediasi 2 kali loh. Bukannya makin adem, makin panas sumpah. Ini kalau sampai 2025 belum kelar. Aku sedih. Itu kalau gue jadi panitia, gue cek tuh kakinya, jangan keinjek. Maaf. Aku sedih. Oh, untung nggak terjadi di beberapa tahun lalu ya. Kalau beberapa tahun lalu mungkin dijadiin ringtone RBT. Tapi harusnya bisa viral tuh, dibikinin lagu tuh. Aku sedih tang. Aku sedih tang. Aku sedih. Kalau jadi ini lucu juga tuh ya, kalau dijadiin buat ini sepeda burger. Aku sedih. Klakson. Gus. Semangat ya Gus. Aku sedih. Ya kita lebih sedih juga sih kalau ini nggak berakhir ya. Pokoknya aku sedih, semangat terus. Aku sedih. Yang bilang kamu sehat itu siapa, Gus? Kamu mengakui telah menyalahgunakan uang donasi. Wajar nggak misalkan kalau Bang Novi sama Bang Densu itu kecewa? Dan untuk uang donasi yang dialihkan ke yayasan itu supaya terkontrol, supaya tidak disalahgunakan lagi sama kamu. Terus kamu melaporkan Bang Novi dengan alasan pencemaran nama baik. Kan kamu sendiri yang mencemarkan nama baik kamu. Kecuali kalau kamu tidak menyalahkan uang donasi. Tahu nggak Gus? Kalau kamu tadi lihat Bang Novi, serius, aku tuh sedih banget loh. Gara-gara ngurusin kamu, semua orang itu banyak yang tersakiti loh. Seriusan. Tadi kamu bilang kamu orang sakit. Sakit apanya? Pikirannya? Atau hatinya? Atau apa? Coba deh sekali aja Gus, kamu tuh merenung gitu loh. Kenapa ya? Semua jadi kacau. Ini gara-gara aku bukan ya? Coba deh. Aku rasa kamu tuh bakalan menyesal sampai ubun-ubun loh Gus. Seriusan. Tapi mudah-mudahan sih kamu sehat ya. Sehat semuanya lah. Harusnya memang kau dari awal itu tidak perlu dibantu. Tolong diingat satu hal, bukan kewajiban Novi membantumu, tapi karena nuraninya dia bantu kau. Tapi akhirnya
kau bikin dia jadi bulan-bulanan kayak gini. Tolong diingat satu hal, kalian yang di belakangnya Agus ini belum tentu bisa seperti Kak Nopi. Bayangkan dia itu adalah salah satu orang warga negara Indonesia yang hatinya tergerak membantu pemerintah. Seharusnya dinas sosial yang berperan, tapi karena tidak mungkin seluruhnya dinas sosial itu bisa menghandle, maka muncullah orang seperti Teh Nopi ini yang hatinya mulia membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia mau mengurus ODGJ, dia mau mengurus anak-anak terlantar. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia, tapi karena nuraninya terpanggil, jiwanya terpanggil, harusnya dia itu diapresiasi. Dan kamu Agus, jangan gara-gara persoalanmu yang gak penting ini, kebaikan orang itu jadi gak nampak. Kamu itu harusnya masih bersyukur, setidaknya anggota gerak badanmu itu masih bisa untuk bekerja. Makanya dari awal saya bilang, tolong dicamkan, seandainya kamu gak jumpa sama Nopi pun, kan kamu harus berobat secara pribadi. Artinya jungkir balik, kalau ada uangmu berobat, kalau gak ada uangmu ya gak berobat. Memang dasar kau itu manusia nggak bersyukur, geram, serius. Orang-orang seperti Nopi ini patutnya diapresiasi. Apalagi ya, satu catatan, dia itu seorang perempuan, seorang laki-laki aja nggak mampu seperti itu. Belum tentu ini seorang perempuan loh. Tahu kan resikonya menghadapi ODGJ itu macam mana. Tapi dia mampu, karena apa? Karena memang jiwanya terpanggil. Gus Agus itu menangis menjerit-jerit. Sebenarnya aku udah nggak mau lagi membahas masalah ini karena ya bertele-tele, muter-muter di situ aja gitu loh. Cuman menurut sudut pandang aku, balik lagi, semua permasalahan ini berlarut-larut itu disebabkan karena Agus sendiri. Jadi sebenarnya dari ekspresi, dari gerak-gerik, dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya si Agus ini dari awal mau uang itu dikelola sama yayasan. Seperti yang sudah dikatakan sama Teh Nopi, bahwasannya uang itu nanti yayasan yang megang, terus kucuk Agus dibawa berobat dulu, terus kucuk kalau sisa baru uangnya dikasih semua ke Agus. Intinya uang itu dipegang yayasan, bukan mau dikuasai, tapi yayasan nanti yang menjalankan segala sesuatu proses yang terjadi sama si Agus, pengobatan ataupun segala macam. Nah, datanglah si FA ini dengan pengacara-pengacara ataupun orang-orang yang lain yang menghutur ataupun yang pengen ambil andil, yang kita tidak tahu apa maksud dibalik semua itu. Yang jelas-jelas kita tahu alasannya ingin membantu. Padahal dari awal pun kita tahu kalau Teh Nopi itu tidak mau mengambil, menguasai, maksudnya itu bukan mau nggak diberikan, diambil, tapi yayasan yang menjalankan. Yayasan nanti kalau contohnya si Agus mau berobat, ya yayasan yang bayar. Si Agus contoh mungkin mau operasi kelopak mata, yayasan yang bayarin. Contoh si Agus mau makan seblak 5 baskom, ya yayasan yang bayar itunya. Tapi balik lagi, karena si Agus ini manusia bagaikan air di atas minyak, goreng sedikit, ya kan, goyang sedikit tergoncang, ya dibetius sedikit menggoncang. Dan dari kejadian ini pun bisa ketahui kalau si Agus ini sangat minim namanya pengalaman. Yang seharusnya masalah ini udah clear dan selesai, dan kemungkinan si Agusnya sudah sembuh, walaupun mungkin ya nggak total seperti semula gitu, tapi gara-gara ada orang di baliknya akhirnya amburadul. Inilah bahayanya kalau kita dikelilingi orang yang sok hebat, yang merasa punya kuasa, yang merasa paling pintar dari segalanya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Siapa yang membikin tantangan kalau uang itu dikembalikan ke yayasan? Siapa yang bikin tantangan? Siapa yang bikin tantangan? Suara uangnya dikembalikan ke Agus, uangnya dikembalikan ke yayasan, atau uangnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh boleh deh suara, kalau ada suara 2.000 deh, 20.000 deh, 20.000 ya, yang setuju kalau uangnya itu dikembalikan ke yayasan. Malah 60.000. Gak selesai di situ ya, orang-orang di sekitarnya Agus ini malah bikin lagi tantangan.
uangnya itu kebanyakan dikembalikan ke si Agus, ke yayasan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Ternyata lebih banyak orang yang setuju kalau uang itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya udah ku bilang kalau memang kita udah salah, jelas-jelas salah ya kan, jangan kita makin nantangin namanya netizen. Aduh, marupak kita, marupak. Baru kali ini ku tengok orang bermasalah gara-gara donasi. Baru ini ku tengok orang-orang menyesal memberikan donasi. Dan baru kali ini pula lah ku tengok orang ya diejek-ejek, diolok-olok padahal sakit gitu loh. Ya gara-gara apa? Gara-gara orangnya, gara-gara humannya, ya kan? Bukan gara-gara masyarakat atau netizen gak punya hati, tapi gara-gara dia sendiri yang membikin dia kayak gitu. Kau yang membilang gak butuh lagi uang itu, yang kau butuhkan itu harga diri kau, harga diri istri kau, harga diri keluarga kau. Orang di sekitar kau yang mengatakan kalau si Nopi terbukti memakai narkocoy nanti dikasih uang senilai berapa, 5 miliar ya, kenapa nggak sama kau aja dikasih. Dan kemarin pun dikatakan udahlah ikhlaskan aja lah, kita nanti berobat, nanti ke Singapura kita berobat, ujung-ujungnya berobat di Indonesia. Padahal kalau ditengok-tengok ya kan, orang-orang di sekitar Agus ini orang-orang kaya. Kalau dari penampilan ya, dari penampilan, dari caranya bercakap, dari caranya menganggarkan sesuatu yang kasih dolar gitu ya kan, orang-orang kayanya udah ikhlaskan aja, toh juga nanti duit itu untuk orang yang membutuhkan. Uang kalian aja lah kalian kasih sama si Agus itu biar selesai. Kaliannya bikin tantangan-tantangan, kaliannya bikin challenge-challenge, kaliannya yang memungut suara tentang masalah donasi itu. Dan setelah kebanyakan berpaling ke Teh Nopi, kalian lagi yang nggak terima. Jadi nggak ngerti kali aku kayak mana maunya kalian gitu loh.